Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Dan pada hari ini kita masuk ke episode ke-59 tanggal 18 April 2022. Dan episode kali ini saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Tetap puasa, Ded, ya? Puasa. Dan kita hari ini pada Senin adalah ulas berita, Ded, ya? Dan ulas berita kita akan membedah satu persatu berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan yang juga terbit di edisi koran SN.com dan online, ya. Dan untuk hari ini kita ada, saya bacakan dikit ya, Ded, ya? Ya. Ada berita tentang jaksa sebut ada perbuatan melawan hukum pada pemberian dana hibah. Kemudian ada dana hibah maksudnya di dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya. Kemudian ada anak beritanya ini agendakan 5 saksi di sidang. Kemudian ada juga komentar dari tokoh Sumsel tentang rakyat Sumsel pertanyakan hibah Sumsel 2013. Kemudian ada juga Kejati terus sidik dugaan korupsi lahan jalan tol di Oki. Dan mungkin nanti akan ada kita bedah satu-satu lagi berita yang lainnya, Ded, ya. Dan untuk berita yang headline itu mungkin Dedi bisa menceritakan lebih detail. Silakan, Ded. Ya. Untuk headline edisi Senin ini jaksa sebut ada perbuatan melawan hukum pada pemberian dana hibah terkait dugaan kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya, Kak. Ini keterangan dari siapa nih, Ded? Dari keterangan jaksa penuntut umum Kejati Sumsel Aswar Hamid, Kak, yang sempat kita wawancarai. JPU mengatakan ada dugaan perbuatan melawan hukum ini dari kesaksian dari para saksi fakta yang sudah dihadirkan di persidangan sebelumnya, Kak, ya. Dan ini terungkap ya di fakta persidangan, ya? Ya, dari keterangan saksi fakta. Maksudnya saksi fakta ini mereka yang terdakwa, mereka yang sudah divonis. Saksi fakta, ya? Saksi fakta, Kak. Nah, dari saksi fakta ini didapati keterangan mereka menurut jaksa penuntut umum bahwa ada proses tahapan pemberian dana hibah yang dilalui. Yang tidak melalui prosedur, ya? Tidak melalui prosedur. Misalnya seperti pemberian dana hibah yang diproses verifikasi hanya proses pencairan, kan? Tidak ada proposal, ya? Tidak proposal, harusnya kan proposal dulu, verifikasi, baru masuk ke verifikasi pencairan. Ini langsung masuk ke verifikasi pencairan, Kak. Ada proses yang dilewati. Dan ini ada keterangan dari beberapa saksi yang sudah diambil ya kemarin, ya? Iya, benar. Boleh disebutkan, mungkin Dedi ingat dari beberapa saksi itu yang menyebutkan bahwa tidak ada proposal dalam pencairan hibah Masjid Sriwijaya ini. Dari keterangan saksi mantan PLT Kabiro Kesra yang sudah divonis ya di tingkat Pengadilan Negeri Palembang, dia mengakui mengakui bahwa tidak ada proposal karena yang diprosesnya di Biro Kesra ya ini proses pencairan, Kak. Proses pencairan. Karena nggak ada proses soal verifikasi proposal, tiba-tiba ada permintaan pencairan, dibuatlah proses pencairan dalam hal ini membuat draft NPHD. Yang draft NPHD ini akhirnya diproses dan dijadikan dan ditandatangani oleh asisten Kesra gitu, Kak. Kalau saya baca kemarin itu ada keterangan ya dari salah seorang saksi juga ya yang menyatakan bahwa itu atas perintah kemarin, ya. Benar. Bisa diceritakan? Ya, saksi bilang karena menjalankan perintah atasannya, Kak. Atasan, ya. Dan untuk berita yang menjalankan perintah ini bisa diklik di koran SN.com, ya. Dan berita Suara Nusantara minggu lalu kalau nggak salah, ya. Atau silakan klik di koran SN.com, ada beritanya, ya. Kami tidak bisa menceritakan lebih detail, ya. Kemudian tentang hal yang lain yang terungkap di persidangan hari minggu lalu apa, Tidak? Saksi fakta terkait hibah lahan mungkin, ya. Hibah lahan? Hibah lahan terungkap kalau di daerah yang dijadikan lokasi pembangunan itu dulunya hasil reklamasi, ya. Hasil reklamasi. Yang tiba-tiba saat proses pembangunan Masjid Sriwijaya ada masyarakat yang menggugatnya. Ada yang menggugat. Dan itu masih berproses sekarang, ya? Udah dimenangi oleh masyarakat. Dari 9 hektar itu 7 hektar dimenangi oleh masyarakat, Kak. Ya. Dan kemudian persidangan kemarin juga terungkap, ya, ada yang memprotes, ada pihak kontraktor yang belum tersentuh, Iya, benar. Dari saksi fakta yang terdakwa yang sudah divonis di tingkat Pengadilan Negeri Palembang mengatakan protes kenapa pihak kontraktor belum diproses hukum gitu kan, dalam perkara ini. Dan apa jawaban jaksa waktu itu, Ded? Jaksa atau hakim? Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa untuk sejauh ini pihak yayasan sudah ada yang diproses hukum, ya, khususnya dari panitia pembangunan. Karena menurut JPU kan saat itu yayasan tidak bisa membangun fisik lalu meminta
Pemprov membentuk panitia pembangun yang isinya orang-orang Pemprov gitu Kak. Orang-orang Pemprov. Dan kita juga ada muat berita kan isi orang yayasan itu adalah orang Pemprov sendiri ya. Iya benar. Itu kemarin siapa yang mengungkap itu, Den? Keterangan dari hakim, ketua hakim dan juga JPU Kak. Oke ya. Masih tentang di persidangan dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Untuk persidangan selanjutnya ini gimana, Den? Dalam perkara ini kan jumlah tersangka yang ditetapkan oleh Kejati Sumsel 12 tersangka Kak ya. Dari 12 tersangka itu 6 sudah divonis di tingkat Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Yang 6 lagi masih proses persidangan. Dari 6 yang proses persidangan, 4 terdakwa kemarin udah menjalani tuntutan ya, sidang tuntutan. Sedangkan untuk yang 2 terdakwa lagi masih dalam proses sidang pemeriksaan para saksi ya. Oke, yang minggu lalu ada 2 tuntutan ya untuk. Ya benar. Bisa dijelaskan lebih dikit itu? Sedikit mengingatkan kemarin tuh 4 terdakwa sudah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel ya. 4 ya, bukan 2 ya? 4 ya. Dari 4 ini 2 dituntut 5 tahun. Oke. Dan 2 yang lagi dituntut 4 tahun 6 bulan. Jadi 2 5 tahun, yang 2 lagi 4 tahun 6 bulan. Oke ya. Kemudian agenda berikutnya ke depan apa nih, Den? Untuk agenda persidangan? Untuk agenda persidangan untuk 4 terdakwa yang sudah dituntut, mereka akan mengajukan pembelaan nggak ya? Yang akan jelas mengajukan pembelaan ya. Yang 2 terdakwa yang lagi masih proses saksi di mana Jaksa Penuntut Umum masih mengagendakan saksi-saksi pembuktian. Apabila saksi pembuktian sudah selesai, nanti giliran para terdakwa akan menghadirkan saksi yang meringankan, ID chat dan segala macam. Oke, dan untuk penonton Lensa SN ketahui, saya sebagai host juga sama Dedi ya, seringkali bertemu dengan masyarakat Sumatera Selatan ya, bahkan di luar kota Palembang itu ternyata mereka sangat mengikuti running berita tentang dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ini ya. Dan kami terima kasih untuk apresiasi dari penonton Lensa SN dan pecinta koran SN ya, yang tetap mengikuti berita ini dengan setia ya. Ya memang perjalanannya cukup panjang, Ded ya. Panjang ya. Bahkan sidangnya itu sempat 3 kali ya, 1 minggu ya. Dan sampai malam ya. Dan beberapa kali Dedi sebagai redaktur pelaksana yang ngepost di sana itu harus pulang malam hari ya. Karena ada agenda yang Saksi. kita rasa menarik ya. Oke, Ded ya. Kemudian masih ada lagi tentang dugaan korupsi Masjid Sriwijaya, Dan? Ya untuk 6 terdakwa yang masih proses sidang kan kita nunggu nanti sidang pembelaannya. Habis pembelaan mungkin akan sidang agenda vonis ya. Dan untuk 2 terdakwa tadi 2 terdakwa lagi masih keterangan saksi, nanti akan saksi meringankan terus masuk ke tuntutan pembelaan dan sebenarnya tidak berapa lama lagi Kak dalam masa vonis. Infonya hari ini ada persidangan, Ded ya, tapi sidangnya ditunda ya atau dirubah agendanya Kak. Untuk 2 terdakwa yang hari ini kan terkait mereka menjadi terdakwa di 2 perkara kan, di mana Masjid Sriwijaya dengan dugaan kasus korupsi PT Gas. Karena saksi PT Gas hari ini agendanya cukup banyak, maka di perkara ini cuma digelar hanya PT Gas. PT ya. Kemudian dijadwal ulang berarti ya? Iya, dijadwal hari Kamis. Untuk dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ya. Oke, kita beralih ke berita lain, Ded ya. Mungkin kita agak ke berita yang bagian bawah, penonton SN. Mungkin Maggie tim kreatif bisa diperlihatkan. Oke, sebentar. Oke, kita mungkin beralih ke berita Kejati terus sidik dugaan korupsi jalan tol di Oki. Nah, ini update perkembangan terbarunya apa nih, Ded? Coba bisa diceritakan, Ded. Sejauh ini penyidikan dugaan korupsi ganti rugi lahan jalan tol di Oki ini kan belum ada tersangka yang ditetapkan. Belum ada ya. Statement dari Kasipenkum Kejati Sumsel, proses penyidikannya masih terus berjalan ya, karena ini kan sudah penyidikan bukan penyelidikan ya, di mana tahap penyidikan ini Kejati Sumsel masih mengumpulkan alat bukti guna mengungkap pihak yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara itu Kak. Dan belum ada tersangkanya belum ya? Belum ada tersangka Kak. Walaupun jadi agak panjang juga perjalanan ini ya? Cukup panjang Kak. Ada beberapa penonton Lensa SN dan pembaca itu bertanya ya lewat jalur pribadi WhatsApp tentang perkembangan ya. Jadi ini jawabannya belum ada perkembangan terbaru. Tapi nantikan saja ya. Kalau ada terbaru tentu koran SN akan memuatnya ya, jangan khawatir ya. Kemudian kita bergerak juga ke berita tentang dugaan korupsi kredit Bank Sumsel Bubble yang masih diusut Kejagung. Nah, ini apa nih, Den? Ini terkait penyelidikan dugaan kasus yang kemarin tim jaksa dari Kejagung turun melakukan pemeriksaan saksi di Kejati Sumsel ya. Oh, yang memeriksa pejabat aktif dan pejabat yang sudah pensiun ya. Iya.
Di mana terkait dugaan kasus tersebut kata Kasih Penku masih penyelidikan di Kejagung nggak? Masih jalan ya. Masih jalan. Dan untuk yang di Sumsel kredit Terkait dugaan korupsi kredit modal kerja itu kan kredit modal kerja ya. Ada 2 terdakwa, 1 ditahan, 1 tidak itu ya. Itu akan menjalani sidang, agenda sidangnya Rabu nanti di mana akan Rabu ada ya. agenda sidangnya putusan sela dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Oh itu ya. Dan agendanya apa tadi Dan? Putusan sela Kak. Putusan sela ya. Dan untuk penonton lensa yang saya ketahui ada yang 1 sudah ditahan, Yang 1 tidak dan ada. 1 lagi tidak ditahan dengan alasan sakit ya. Kemudian masih ada perkembangan baru tentang kredit modal kerja ini Dan? Ya, kita masih menunggu putusan sela Kak ya. Biasanya dalam putusan sela ini karena hakim masih mempelajari medical check up salah satu terdakwa yang tidak ditahan, itu bakal ada penetapan. Nanti hakim biasanya membacakan penetapan, maksudnya penetapan terdakwa ini ditahan di rutan atau tahanan kota. Itu biasanya di putusan sela nanti disampaikan oleh majelis hakim. Oke ya. Kita bergerak ke berita yang lain nih, masih di halaman 1 Det ya. Iya. Tentang komentar dari tokoh rakyat Sumsel. Iya. Bapak Dr. Andes Susno Duaji SHMSC ya. Di sini Pak Susno ada statementnya bahwa rakyat pertanyakan hibah Sumsel 2013. Mungkin Dedi yang mengetik berita ini bisa cerita sedikit Den? Ya, terkait dugaan korupsi dana hibah Sumsel dalam Sos 2013 ini kan ditangani oleh Kejagung nggak ya? Dan sampai sejauh ini baru 2 tersangka yang diproses. Nah, oleh karena itu Pak Susno Duaji sebagai tokoh Sumsel yang sudah divonis maksudnya ya? Ya sudah divonis. Pak Susno Duaji memberikan komentarnya, ya berharap kalau dituntaskan perkara ini Kak. Jangan hanya 2 orang yang divonis tersebut. Jangan ya? hanya 2 orang saja. Sebab karena mengantungnya perkara ini sehingga menjadi pertanyaan bagi masyarakat Sumsel Kak. Dan ini harus dituntaskan Dan ya. harus dituntaskan. Dan beberapa tokoh Sumsel juga pernah kita mintai komentar ya terhadap masalah ini ya. Kita sebut di sini ada Pak Edward Jaya ya. Assalamualaikum Kak Edward, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Kemudian siapa lagi Den? Pengamat hukum Unsri dulu Pak Ruben. Pak Ruben ya. Pernah kita mintai komentar ya. Dan di sini ada anak beritanya bahwa ada komentar dari penggiat anti korupsi Bapak Amrijal ya. Itu masih banyak nama-nama yang belum diproses hukum. Bisa Dedi ceritakan tanpa menyebut namanya Den ya? Penggiat anti korupsi Pak Amrizal Aroni mengungkapkan dalam perkara ini masih belum tuntas ya, karena menurutnya masih ada nama-nama yang harusnya diproses Kak ya. Tapi belum ya? Belum diproses sampai saat ya? ini. Makanya dia selaku aktivis penggiat anti korupsi kedepannya akan bersama Maki ya, akan melakukan pra peradilan dengan harapan prosesnya ditindaklanjuti dan diproses. Oke, kita bergerak ke berita yang lebih soft ya di halaman 12 biar saya yang bacakan Dan ya. Di halaman 12 ada profil Pak Charma Afrianto. Ini penonton Lesa SN ya, boleh lihat ya di halaman 12 ya. Assalamualaikum Kakanda Charma Afrianto, mudah-mudahan selalu sehat dan puasanya lancar ya. Pak Charma sendiri adalah ketua Gencar ya. Ya, dan sangat aktif ya membagikan sembako ya untuk masyarakat yang memerlukan di Kota Palembang ya. Mudah-mudahan amal baik Pak Charma itu akan dibalas ya dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini sangat membantu warga Kota Palembang ya. Kita apresiasi untuk kerja dan giat dari Pak Charma dan kawan-kawan di Gencar ya. Semoga selalu sehat sambil berpuasa sambil berbagi ini ya. Kemudian kita bergerak ke halaman 2 ya. Di sini ada Lahat Bercahaya, biar saya baca Dan ya. Itu ada jalankan tradisi Partai Demokrat berbagi takjil di bulan Ramadan. Di sini intinya ada, saya baca sedikit. Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel itu membagikan takjil dengan para pengguna jalan ya. Kemudian di halaman 3 ya. Oke, ini giliran saya Det kalau berita soft ya. Nah, di halaman 3 penonton Desa SN, boleh dilihat Megi. Oke, ini ada tentang profil perkumpulan gerakan kebangsaan Ramadan ini berbagi bersama anak yatim ya. Ini ketua PGK Sumsel itulah Firdaus Hasbullah ya. Assalamualaikum Adinda Firdaus, semoga tetap semangat ya.
berkontribusi untuk pembangunan di Sumatera Selatan selama bulan Ramadan ini ya. Kita sangat salut dan apresiasi di bulan Ramadan ternyata berbagi rezeki dan berbagi berbagi tali kasih ya. Tali kasih itu sangat banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh dan anak-anak muda di Kota Palembang ya. Kemudian kita bergerak ke halaman 6, Muba Maju Berjaya. Ya. Di sini ada kegiatan pemerintah Kabupaten Muba ini usai tarawih, warga Teluk Kijing Muba divaksin ya. Oke, kita bergerak lagi ke halaman 1, Den. Silakan buka halaman 1. Di sini mungkin kita akan cerita dikit tentang rakyat masih pertanyakan dana hibah ini, Den ya. Didi bisa menceritakan dikit statement lain dari Pak Susno ya. Ya, Pak Susno menilai perkara ini masih terkesan menggantung nggak ya? Karena masih ada pelaku aktor-aktor yang belum diungkap. Untuk itu dia berharap agar perkara ini dituntaskan karena tentunya menjadi pertanyaan bagi rakyat Sumsel jika perkara ini tidak dituntaskan. Tidak dituntaskan ya. Dan quote kita malam ini adalah sekeras apapun usaha yang Anda lakukan, ada kenyataan yang harus Anda terima. Demikian obrolan kita lewat Ulas Berita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari YouTube ini bisa tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.